Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meira. Dan di video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai mazhab Copenhagen atau Copenhagen School. Mazhab ini mulai muncul pada tahun 1980-an. Titik awalnya adalah buku Barry Buzan yang berjudul People, State and Fear yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1983. Kemudian, pada tahun 1985, didirikanlah lembaga penelitian yang menjadi rumah bagi mazhab ini, yaitu Conflict and Peace Research Institute atau COPRI di Copenhagen, Denmark. Pada masa itu, studi keamanan internasional sedang mengalami kebuntuan. Ada perdebatan panjang antara mereka yang menganggap ancaman keamanan itu sesuatu yang objektif dan juga nyata, dengan mereka yang menganggap ancaman hanyalah sesuatu yang subjektif. Mazhab Copenhagen hadir untuk keluar dari perdebatan tersebut. Selain itu, setelah Perang Dingin berakhir, muncul berbagai ancaman baru yang tidak lagi hanya berupa tank ataupun rudal, melainkan migrasi, kerusakan lingkungan, identitas budaya, hingga penyakit. Realisme tradisional dianggap terlalu sempit untuk menjawab tantangan zaman. Tokoh utama mazhab ini ada Barry Buzan sebagai pendiri dan pemikir utama, sementara Ole Wever yang paling berperan mengembangkan konsep sekuritisasi. Mereka juga didukung oleh beberapa pemikir lain seperti Jaap de Wilde, Lene Hansen, dan Ralph Emmers. Konsep inti yang paling terkenal dari mazhab Copenhagen adalah sekuritisasi. Menurut mereka, keamanan bukanlah sesuatu yang objektif dan sudah pasti. Jadi, keamanan adalah tindakan berujar atau speech act, yang artinya sebuah isu bisa diubah menjadi ancaman keamanan melalui wacana dan bahasa yang digunakan. Jika sebuah isu berhasil disekuritisasi, maka isu itu menjadi prioritas tertinggi dan membenarkan tindakan darurat meski harus melanggar aturan biasa. Seperti isu terorisme, migrasi, penyakit, hingga kerusakan lingkungan bisa diangkat menjadi ancaman keamanan nasional. Mazhab ini juga membagi keamanan menjadi 5 sektor, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mereka juga memperkenalkan konsep kompleks keamanan regional yang menjelaskan mengapa keamanan di suatu kawasan biasanya lebih saling terkait. Karena sekuritisasi bisa membawa tindakan yang ekstrim, mazhab ini juga mendorong desekuritisasi, yaitu mengembalikan isu-isu tersebut ke ranah politik biasa agar bisa dibahas secara lebih demokratis. Contoh yang bisa dilihat saat ini yaitu di Eropa dan Amerika mengenai isu migrasi dan pengungsi sering disekuritisasi sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan keamanan sosial. Para politisi menggunakan narasi yang dramatis bahwa migran itu dapat mengancam budaya dan stabilitas masyarakat. Akibatnya, muncul kebijakan keras seperti tembok perbatasan, penutupan pintu suaka, hingga penolakan pengungsi di laut. Tindakan-tindakan luar biasa yang dibenarkan ini karena isu ini sudah dianggap sebagai ancaman eksistensial. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.